Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di mana saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir-akhir ini banyak sekali musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang menjadi hambanya. Dan kita semua selalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dengan gempa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi, kebanjiran, tanah longsor, angin puting beliung, api. Akhir ini yang dinamakan virus corona, yang menghebohkan dunia, bukan saja sekedar Indonesia, tapi dunia yang heboh, dunia yang ketakutan dengan virus yang namanya virus corona. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan semua itu. Cobaan demi cobaan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar kita bisa sadar dan bisa ingat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita semua makhluk atau semua alam beserta isinya itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Guru kita yang mengajarkan bumi dan langit beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus takut kepada sesama makhluk? Jadi yang wajib tempat kita takut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah takut untuk menghadapi segala sesuatu apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hamba yang lemah, dan semua apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga lemah. Hanya yang kuat dan yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalil Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kita ucap kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita itu tidak ada daya dan tidak ada upaya sama sekali. Semua hamba tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai upaya. Tetapi kenapa kita bisa berdaya? Kenapa kita bisa bergerak? Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup. Segala apapun gerak kita itu sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang menggerakkan diri kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, disitulah kita dicap mati apabila kita tahqiq dan yakin dengan kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berarti kita itu sudah mati, sudah mutu. Mutu qabla anta mutu. Kita mati sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang dilahirkan di dalam alam ini kita tidak perlu takut. Kita bangkitkan semangat kita untuk menghadapi segala sesuatu apapun itu yang namanya musibah. Saya pernah mendengar seseorang guru membacakan suatu ayat. Jika ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian bisa mengamalkan ini, ayat ini, insya Allah kita itu akan terhindar, akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kita harus yakin kepada Allah. Kita harus yakin. Dengan bunyi ayatnya, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Mulai dari 7 petala bumi dan 7 petala langit, tidak ada satupun yang bisa membinasakan manusia atau yang bisa membinasakan hamba Allah yang betul-betul berkeyakinan kepada Allah. Hanya yang bisa membinasakan Allah itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita semua. Kita diciptakan oleh Allah. Dan segala sesuatu apapun yang kita takuti atau yang kita takutkan, itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi marilah saudara-saudara, jika kita memang betul-betul beriman di dalam rukun iman, kita disuruh yakin dan percaya jika kita betul-betul, supaya kita betul-betul menjadi orang beriman. Yang terakhir di dalam rukun iman itu ada namanya yang disebut qada dan qadar. Untung baik dan untung jahat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tidak baik itu kita lawan. Tapi bukan berarti kita keluar dari yang namanya takdir. Takdir kita melawan, kita disuruh melawan dengan takdir.
Karena segala sesuatu apapun yang terjadi atau yang belum terjadi di dalam diri kita, itu sudah ada tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Jika kita mau melawan atau mau memberantas, itu tidak ada salahnya. Tapi jangan kita keluar dari takdir itu sendiri. Saudara-saudara sekalian. Jadi harus kita yakin, betul-betul yakin, kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita, agar kita betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara kenyataan atau secara zahirnya, pemerintah sudah menyarankan kita bagaimana caranya untuk menghindari yang namanya virus corona, supaya jangan kita cepat kena dari wabah virus corona itu. Yang pertama sudah dijelaskan oleh pemerintah, mulai dari cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Itu benar sekali. Itu benar. Itu secara zahir. Tapi dengan secara batinnya, kita belum tahu bagaimana caranya untuk menangkal virus corona itu sendiri dengan secara batin. Ini belum pernah saya dengar. Nah, justru ini, di sini saya akan keluarkan bagaimana caranya untuk menangkal atau untuk membuat kekebalan bagi tubuh kita. Kita harus betul-betul tanam keyakinan di dalam diri kita. Seperti ayat yang sudah saya sebutkan tadi, jangan lupa bila perlu. Itu dihafalkan, bukan saja sekedar penangkal virus corona. Mungkin kita menjadi hamba Allah itu banyak perjalanan kita. Kadang-kadang kita pakai sepeda motor, kadang-kadang kita pakai mobil, kadang-kadang kita pakai pesawat, kadang-kadang kita mengarungi lautan pakai kapal atau pakai perahu. Jika kita betul-betul yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semuanya atau yang menggerakkan semuanya, insya Allah kita akan terlindung dari segala yang dinamakan bahaya. Entah itu di darat maupun di laut, apalagi yang namanya virus corona ini sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata, oleh penglihatan kita kalau kita tidak pakai alat. Kita itu sudah heboh, sudah ketakutan. Sudah ketakutan. Kita semua ketakutan dibikin oleh corona virus. Apalagi kalau makhluknya yang besar yang namanya genderuwo, yang katanya orang ya setinggi pohon kelapa. Bagaimana kalau itu diturunkan oleh Allah? Mungkin semua kita akan kalang kabut. Kita mau lari kemana? Jadi di sini saya mau mengajak atau menghimbau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di mana saja berada,
Jangan pernah kita takut, kita hadapi ini semua, kita bangkitkan semangat kita. Jangan pernah takut, karena ini hamba Allah juga, kita juga hamba. Jadi tidak usah kita takut dengan sesama hamba. Jadi yang perlu atau yang wajib kita takutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan yang namanya virus atau yang menciptakan namanya manusia. Jangan kita takut. Marilah kita hadapi dengan semangat yang tinggi. Kita banyak berdoa kepada Allah. Marilah kita banyak berdoa. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir, mungkin hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan semua ini agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mengingatnya di waktu kita duduk, di waktu kita berdiri, di waktu kita tidur. Kita wajib mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua seisi bumi dan langit beserta isinya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah mati, jangankan di saat-saat sekarang ini virus corona sedang heboh, walaupun tanpa virus corona pun kita banyak mati, dan kita ini semua menunggu mati. Kita ini semua menunggu mati. Tidak ada satupun hamba Allah itu yang tidak menunggu mati. Maka dari itu, marilah kita berhati-hati. Jadi kita harus ikhlas menerima segala sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah atau yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Jadi di sini saya menghimbau saudara-saudara supaya jangan kita panik, supaya kita tenang untuk menghadapi ini, kasihan kita. Sekian, wassalam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.